Kali ini saya akan pergi ke kota Surabaya untuk mengunjungi satu kawasan yang ikonik dan bagi saya cukup memukau. Tempat ini punya sejarah penting dalam catatan perjuangan bangsa di zaman Hindia Belanda. Ini saya sudah sampai di Surabaya dan baru pertama kali saya berkunjung ke Kota Lama. Malam ini saya menginap di salah satu hotel heritage di sana, istirahat, dan besok saya mengajak kalian menjelajah Kota Lama. Ini hotelnya. Lokasi berada di tengah-tengah Kota Lama Surabaya. Bagus ya, masih tapak kuno. Tapi saya tidak akan bahas banyak soal hotel ini. Namun besok saya akan membahas apa saja yang bisa dieksplor di Kota Lama Surabaya. Halo, selamat pagi. Sesuai janji saya, hari ini kita akan jalan-jalan menjelajah kawasan Kota Lama Surabaya. Berada di daerah Surabaya Utara, Kota Lama merupakan pusat perdagangan yang ramai di era kolonial. Begitu memasuki era ini, rasanya seperti naik mesin waktu dan kembali ke masa lalu. Bangunan-bangunan tua dengan arsitektur yang megah dan klasik berdiri kokoh, menceritakan banyak kisah dari masa lampau. Udaranya pun terasa berbeda, dipenuhi dengan nostalgia dan kehangatan. Setiap sudut Kota Lama ini punya cerita. Ada bangunan yang dulu jadi kantor dagang, ada juga yang jadi tempat tinggal para saudagar. Meskipun sudah tua, pesonanya tetap memancar. Kita bisa melihat detail-detail arsitektur yang menawan, seperti jendela-jendela tinggi, pintu-pintu kayu berukir, dan pilar-pilar kokoh yang masih terawat. Kota Lama Surabaya ini terbagi menjadi 3 zona utama, yakni zona Eropa, Pecinan, dan Arab, yang masing-masing memiliki ciri khas, sejarah, dan budaya. Kawasan Eropa merupakan bekas permukiman dan perkantoran Inggris Eropa pada masa kolonial. Beberapa bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh antara lain Gedung Internasio, Javas Bank, Penjara Kalisosok, dan Jembatan Merah. Untuk kawasan Pecinan juga dikenal dengan nama Kembang Jepun. Kawasan ini dulu merupakan pusat perdagangan bagi masyarakat Tionghoa. Sementara kawasan Arab lebih dikenal dengan wisata religi di sekitar makam Sunan Ampel dan Masjid Ampel. Dulunya daerah ini merupakan permukiman etnis Arab. Selain ketiga kawasan utama tersebut, Kota Lama Surabaya juga memiliki kawasan lain yang tidak kalah menarik, yakni kawasan Melayu. Meski tidak disebut secara spesifik, kawasan ini juga menjadi bagian dari keberagaman budaya di Kota Lama Surabaya. Dan sekarang saya berada tepat di depan bangunan yang dulu menjadi pabrik sirup pertama di Indonesia. Pabrik limun dan sirup telasi Siropen ini berdiri sejak tahun 1923. Meski tidak memproduksi lemon secara khusus, pabrik ini menawarkan berbagai varian rasa sirup.
Sekarang saya berada di depan gedung Javas Bank, sebuah bangunan yang telah berdiri lebih dari 1 abad. Javas Bank ini berlokasi di Jalan Garuda, masih di kawasan Kota Lama yang sekarang menjadi Museum Bank Indonesia Surabaya. Menurut catatan, Javas Bank berdiri pada 24 Januari 1823 atas perintah Raja Willem I. Hal ini untuk mengatasi masalah keuangan pemerintah Hindia Belanda setelah bangkrutnya VOC. Ini saya berada tepat di samping Jembatan Merah, jembatan yang dibangun pada tahun 1878. Jembatan ini menjadi saksi bisu berbagai macam peristiwa penting, salah satunya pertempuran 10 November 1945. Dan kini bukan pertempuran lagi yang kita lakukan. Namun, sebagai generasi muda, kita perlu mengenal kekayaan sejarah dan budaya yang dimiliki negara kita. Kota Lama, sebuah kawasan cagar budaya yang penuh akan makna perjuangan bangsa. Mari kita ikut merawat dan melestarikan warisan budaya yang masih ada ini demi kemajuan serta kedaulatan bangsa.